Selamat datang di Bola Jimbul. Arsenal berhasil mengalahkan pemimpin klasemen Liverpool 3-1 untuk memangkas selisih menjadi 2 poin pada hari Minggu. Bukayo Saka memberi Arsenal keunggulan awal melalui bola rebound sepakan Kai Havertz pada menit ke-14. Namun, gol bunuh diri Gabriel Magalhaes setelah miskoordinasi antara Saliba dan Raya menjelang turun minum menggagalkan semua kerja bagus mereka. Di babak kedua, giliran Alisson dan Van Dijk yang melakukan miskoordinasi, Gabriel Martinelli yang mendapati bola liar, dengan mudahnya memasukkan bola ke gawang yang kosong. Liverpool semakin frustasi ketika Ibrahima Konate dikeluarkan dari lapangan pada menit-menit akhir karena mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran terhadap Kai Havertz. Pemain pengganti, Leandro Trossard, kemudian memastikan kemenangan Arsenal di masa tambahan waktu dengan tembakan menembus kaki Alisson. Kemenangan Arsenal ini mengangkat mereka ke posisi kedua dengan 49 poin, sedangkan Liverpool 51 poin. Hat-trick penyerang Wolves, Matheus Cunha, kembali mengungkap kelemahan pertahanan Chelsea saat tim tamu bangkit dari ketertinggalan untuk mencatat kemenangan 4-2 di Stamford Bridge pada hari Minggu. Ini adalah kedua kalinya dalam seminggu, Chelsea kebobolan 4 gol setelah kalah 4-1 dari Liverpool pada hari Rabu. Chelsea, yang tampil gemilang pada awal pertandingan, unggul terlebih dahulu pada menit ke-20 melalui Cole Palmer. Namun, 2 menit kemudian Joao Gomez memberikan umpan kepada Cunha yang tendangannya dibelokkan oleh bek Chelsea, Thiago Silva. Gol kedua Wolves sebelum jeda datang dari tembakan Ryan Aït-Nouri, yang membentur Axel Disasi dan menjadi gol bunuh diri. Cunha mengubah skor menjadi 3-1 pada pertengahan babak kedua dari titik penalti pada menit ke-82 setelah dijatuhkan oleh bek Malo Gusto. Silva mencetak gol sundulan hiburan untuk Chelsea saat waktu normal tersisa 4 menit, namun saat itu sudah banyak pendukung tuan rumah yang meninggalkan stadion. Kekalahan ini membuat Chelsea turun ke peringkat 11 klasemen dan Wolves melompati mereka ke peringkat 10. Manchester United mengalahkan West Ham 3-0 untuk naik ke posisi ke-6 di Liga Premier pada hari Minggu. Højlund mencetak gol pada menit ke-23 dengan tendangan mendatarnya. Garnacho menggandakan keunggulan pada menit ke-49 setelah tembakannya dari sudut kotak penalti terdefleksi masuk ke gawang. Pemain Argentina itu mencetak gol keduanya pada menit ke-84 setelah Calvin Phillips kehilangan bola dan Scott McTominay mengintersep, menyodorkan bola pada Garnacho di dalam kotak. Tim Ten Hag kini telah mencetak 11 gol dalam 3 pertandingan terakhir mereka, termasuk kemenangan 4-2 di Newport County pada putaran keempat Piala FA. Marcos Llorente mencetak gol di masa tambahan waktu untuk menggagalkan kemenangan Real Madrid menjadi imbang 1-1 atas Atletico Madrid di Santiago Bernabeu. Tuan rumah membuka skor pada menit ke-20 ketika Brahim Diaz memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti untuk diceploskan menjadi gol keempatnya musim ini di Liga. Atletico mengira mereka telah menyamakan kedudukan di menit-menit awal babak kedua, tetapi VAR turun tangan untuk menganulir gol sundulan Stefan Savic karena offside. Pasukan Diego Simeone akhirnya mencetak gol di detik-detik terakhir pertandingan ketika gelandang Llorente menyundul melewati kiper Real Andriy Lunin dari umpan silang Memphis Depay. Real kini mengoleksi 58 poin di puncak klasemen, unggul 2 angka atas Girona. Gol bunuh diri di babak pertama dari Federico Gatti memberi pemimpin klasemen Inter Milan kemenangan 1-0 di kandang melawan tim urutan kedua Juventus pada hari Minggu. Inter mencetak gol 8 menit sebelum turun minum ketika tendangan gunting oleh Benjamin Pavard di kotak penalti malah mengenai perut bek Juve, Federico Gatti, yang membelokkan bola ke gawangnya sendiri. Hasil ini membuat Inter mengumpulkan 57 poin dengan 1 pertandingan tersisa atas rival mereka, Juve. Vichak Kvaratskhelia mencetak gol menit akhir untuk memberi Napoli kemenangan kandang 2-1 atas Hellas Verona pada hari Minggu. Sebaliknya justru tim tamu yang semakin percaya diri setelah turun minum dan mereka memimpin pada menit ke-72 ketika bahu Diego Coppola menyambut tendangan bebas yang dilayangkan ke kotak penalti oleh Thomas Suslov.
Cyril Ngonge, yang bergabung dengan Napoli dari Verona pada bulan Januari, masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol ke gawang mantan klubnya 7 menit setelah mereka tertinggal. Saat Verona tampaknya akan mengambil poin berharga dari Napoli, Kvaratskhelia melepaskan tembakan melengkung dari jarak jauh pada menit ke-87 dan kali ini Montipò tidak memiliki peluang menepis sepakan bintang George itu. Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Bayangkara FC 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu sore. Gol kemenangan Persebaya dicetak oleh striker asing mereka Paulo Henrique di menit 54, ia berhasil melakukan syuting keras dari dalam kotak penalti. Persib Bandung harus berbagi 1 poin dengan Persis Solo kala 2 gol keunggulan mereka berhasil disamakan 2-2 oleh Persis. 2 gol Persib dilesakkan oleh Stefano Beltram di menit 15 dengan sundulannya. Ciro Alves menggandakan keunggulan Persib di 1 jam laga berjalan. 7 menit berselang Mesidoro memperkecil kedudukan dengan gol yang diawali oleh serangan balik. Di menit 87, Persib kehilangan 3 poinnya ketika bola liar di dalam kotak dimanfaatkan oleh David Gonzalez. PSM Makassar menang telak 4 gol tanpa balas atas tamunya Persita Tangerang. Gol pertama Juku Eja berawal kala Adilson yang memanfaatkan kesalahan Christian Rontini saat melakukan back pass ke kiper Persita. Jelang setengah jam, sundulan Kenzo Nambu kembali menggetarkan gawang Persita mengubah skor 2-0 keunggulan PSM. Memasuki babak kedua di menit 55, Kenzo mencetak brace melalui tendangan keras mendatar dari luar kotak penalti. 8 menit berselang giliran Adilson yang menggandakan golnya dari dalam kotak penalti. PSS Sleman harus berbagi angka 2-2 kala mereka menjamu Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Tim tamu unggul lebih dulu melalui bola chip dari Kevin Aleman Bustos di menit 29. Menjelang jeda babak, Jonathan Bustos menyamakan kedudukan melalui titik putih usai handball pemain Persikabo. Di menit 61, Esteban Vizcarra membuat PSS berbalik unggul kala ia memanfaatkan bola yang lepas dari dekapan kiper Persikabo. Sayang, di injury time babak kedua, tendangan geledek dari Lucky Oktavianto berhasil menyelamatkan Persikabo dari kekalahan. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.